Oke, berikut ini kita akan mulai mencoba akan bagaimana cara bermain game Minecraft ya, Minecraft Education Edition. Kita langsung saja buka gamenya. Ini game yang akan kita mainkan. Langkah awal adalah kita kenal dulu ini ya, ikonnya atau akun kita gitu. Ini adalah akun saya sendiri, tapi ini yang akan bermain, ya saya gunakan untuk bermain. Nah, untuk mengubah skin dari ini, tampilan ini, kita bisa klik di bawahnya ini ya, tanda gantungan ini, kita klik, maka kita diarahkan jika ingin mengubah skin ya. Nah, ini banyak pilihan skin di sini, mulai dari skin default, kemudian theme, developer, everyday. Banyak tentara, kemudian dan lain sebagainya. Di sini banyak ini, seperti ini skin-skin yang bisa kita gunakan. Nah, ini skin terakhir yang saya gunakan ini ya. Nah, coba kita gunakan skin yang lain lagi. Misalnya saya pakai skin yang lain, misalnya skin untuk heroes misalnya. Kita pilih, coba salah satu. Misalnya jadi apa ya kira-kira, nah, misalnya jadi dokter misalnya, atau bidan. Nah, misalnya ini saya jadi ini, saya klik, nah ini tampilannya seperti ini, kemudian saya klik confirm. Nah, maka ini saya tutup dulu. Nah, ini tampilan terakhir yang saya pilih, skin yang saya pilih gitu. Nah, kemudian sebelum bermain kita perlu setting ya, kita perlu setting apa yang perlu kita atur di sini di menu setting ini. Kita klik. Nah, yang bisa kita setting adalah bisa pertama control, kemudian general, setting umumnya, mulai dari profil, video, audio dan lain sebagainya. Nah, ini untuk setting bahasa. Coba kita ubah bahasa menjadi bahasa Indonesia. Ini tadinya kan bahasa Inggris nih. Kita cari bahasa Indonesia. Nah, ini paling atas. Kita klik. Nah, maka akan berubah tampilan ini menjadi menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kita kembali ke pengaturan. Pengaturan yang pertama ini ya, aksesibilitas. Ini misalnya aktifkan teks keucapan dengan pengaturan perangkat, kemudian aktifkan pembaca layar UI. Nah, dan lain sebagainya. Ini pengaturan defaultnya. Nah, kalau mau diubah ini bisa seperti ini, kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini saya kecilkan dulu. Kemudian kalau mau ke pengaturan awal, kita tinggal klik aja atur ulang ke default, lanjutkan, maka dia akan diatur sesuai dengan pengaturan awal tadi. Kemudian pengaturan kontrol, kalau kita menggunakan ini ya, biasanya kita pertama bisa menggunakan laptop, komputer ya, PC. Kemudian ini jika kita menggunakan stick ya, permainan untuk stick game. Kemudian bisa kalau misalnya kita menggunakan smartphone dengan layar sentuh, kita bisa atur sesuai dengan yang mana kita gunakan gitu. Nah, kebetulan saya menggunakan laptop, berarti kita atur keyboard and mouse. Nah, di sini. Nah, pada pengaturan ini, ini sudah pengaturan defaultnya seperti ini. Jika kita ingin mengubah, kita tinggal ubah saja yang mana mau diubah. Misalnya untuk mengubah persediaan, kita menampilkan persediaan kan kita tinggal tekan tombol E. Nah, kalau ingin mengubah, misalnya kita ubah untuk menampilkan persediaan ke tombol Y misalnya, kita tinggal klik saja ini, klik, kemudian kita tekan tombol Y. Nah, seperti itu. Maka dia akan berubah persediaan itu ketika kita tekan tombol Y, maka dia akan muncul persediaan. Begitu juga dengan
sesuai dengan fungsinya. Di sini sudah pengaturannya secara default. Nah, untuk mengubah ke default kita tinggal klik aja ini pengaturan default, lanjutkan. Nah, maka tadi setting tadi itu akan berubah sesuai dengan setting awal tadi. Ini persediaan di tombol huruf E gitu ya. Itu untuk pengaturan kontrol menggunakan keyboard dan mouse. Kemudian berikutnya sama dengan keyboard dan mouse, mengontrol dengan stick, kemudian pakai touchscreen juga bisa ya, touchscreen juga bisa. Nah, sesuaikan dengan yang kita inginkan seperti itu. Kemudian pengaturan umum seperti profil, seperti ini sudah sesuai ya, seperti yang kita inginkan. Ini namanya seperti ini. Kalau ganti akun ya kita tinggal klik gitu. Kemudian pengaturan video, nah, seperti ini. Kalau misalnya perspektif kameranya itu orang pertama, berarti nanti langsung kita sebagai tampilannya sebagai pelakunya gitu. Kalau misalnya orang kedua, berarti kita nanti memunculkan secara utuh tema yang kita skin yang kita gunakan itu. Nanti kita akan jelaskan bagaimana perbedaannya. Oke, itu untuk pengaturan video dan lain sebagainya. Di sini kita bisa juga untuk render, jarak render. Nah, jarak render ini itu akan mempengaruhi kinerja dari game yang kita mainkan ini, apakah dia terganggu atau tidak, itu tergantung dari jarak rendernya. Seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana sebaiknya jarak render digunakan. Nah, audio juga sama, ini bisa kita kecil besarkan, musik, kemudian volume suara untuk game tersebut. Gitu. Kemudian ada penyimpanan. Penyimpanan sudah di sini, penyimpanan. Nah, seperti itu. Tadi bahasa juga sudah. Oke, jadi itu untuk pengaturan. Saya kembali ke game. Nah, untuk memulai permainan, kita klik saja tombol main ya. Kita klik main. Kemudian di sini kita disuguhkan beberapa tombol juga. Yang pertama lihat dunia saya, kemudian ada lihat perpustakaan, ada import, ada bergabung ke dunia, dan ada tombol buat baru. Untuk melihat membuat baru, kita tinggal klik saja buat baru ini, kemudian mengambilnya baru, betul-betul baru atau dari template gitu. Kemudian kita juga bisa mengunjungi perpustakaan. Coba kita lihat perpustakaan ini. Nah, di sini juga kita disediakan cara bermain juga ada di sini seperti ini ya. Kemudian khusus untuk pendidikan, edukasi, di sini ada pelajaran di sini. Kita coba klik pelajaran, maka akan muncul dunia-dunia sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu jika kita ingin memanfaatkan perpustakaan ini untuk bermain game. Gitu. Kemudian yang berikutnya ini cara bermain ini ya, cara bermainnya di sini. Mulai di sini berarti kita kalau menggunakan keyboard laptop, berarti kita dari mouse dan keyboardnya. Kemudian untuk touchscreen layar sentuh, nah seperti ini. Ya, misalnya gerakan, bagaimana gerakan nanti akan dijelaskan di sini. Kemudian menempatkan dan memecahkan objek di depan ini seperti apa caranya. Kemudian berinteraksi, kamera dan portofolio juga bisa kita atur, lalu papan tulis juga bisa kita atur nanti. Seperti itu cara mengatur bermain pada permainan Minecraft Education Edition ini. Oke, saya kembali lagi. Kita coba membuat baru ya, membuat dunia baru. Kita klik buat baru, kemudian klik baru. Nah, ini adalah pengaturan dunia yang kita akan buat itu. Nah, kita coba pengaturan dunia, misalnya kita buat nama dunianya apa gitu. Misalnya saya akan membuat dunia
matematika misalnya. Kemudian di sini mode permainan yang saya gunakan, di sini ada dua pilihan, ada bertahan hidup, ada kreatif. Nah, untuk bertahan hidup artinya pada permainan nanti kita membutuhkan misalnya makanan, gitu, berburu, sehingga kita bisa bertahan hidup. Tetapi kalau kreatif itu betul-betul kita hanya tidak memikirkan bagaimana kita hidup, gitu. Artinya tidak kita perlu berburu, tidak perlu makan. Berarti hanya yang dibutuhkan adalah kreativitas kita untuk membangun dunia kita. Jadi itu beda mode permainan ini. Saya coba mode kreatif ya. Kita nanti coba mode kreatif. Di mode kreatif berarti kita betul-betul kreativitas yang kita kedepankan. Kita tidak bertahan, bagaimana untuk bertahan hidup, makanan, berburu dan lain sebagainya itu kita abaikan. Kemudian kesulitan, tingkat kesulitan di sini ada 4, ada tenang, mudah, normal, sulit. Untuk awal, untuk belajar kita gunakan saja mode kesulitannya tenang. Nanti setelah misalnya sudah lumayan mainnya, baru kita tingkatkan kesulitannya. Itu. Kemudian di sini preferensi dunia, memulai peta, kemudian bukti bonus. Di sini juga ada level izin untuk pemain yang bergabung ke dunia kita. Di sini ada beberapa level, ada pengunjung, ada anggota, ada operator. Nah, sesuai dengan yang kita inginkan. Jika orang atau teman kita, kawan kita ingin bergabung bermain bersama di dunia kita ini. Kemudian jenis dunia. Nah, jenis dunia juga bisa kita atur di sini. Ada datar, ada tak terbatas, ada untuk tak terbatas berarti ini tampilan dunia tak terbatas gitu ya. Untuk misalnya untuk datar nanti tampilannya pasti berbeda gitu. Artinya dunianya itu flat, datar gitu ya. Kemudian ada tua, berarti nanti tampilannya juga dunianya sudah tua gitu. Jadi tampilan dunia yang sudah tua. Saya akan gunakan tak terbatas. Kemudian di sini ada opsi dunia. Nah, di sini ada opsi dunia. Kemudian jarak simulasi 6 gugus, maksudnya jarak kita ya terhadap objek yang ada. Kemudian opsi dunia ada tembakan teman sendiri. Ya, berarti kalau kita nembak teman sendiri memungkinkan gitu. Kemudian tampilkan koordinat, ini kita tampilkan, maka nanti akan tampil koordinat di pojok kanan atas gitu. Di sebelah sini ya. Kemudian begitu juga dengan pengaturan yang lain tentang opsi dunia ini, bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian yang berikutnya di sini itu untuk permainan ya. Kita atur, kalau sudah baru kita klik main. Seperti ini, kita klik main. Nah, ini adalah proses mempersiapkan dunia kita. Di sini beberapa tips disampaikan ya ketika sedang menyiapkan dunia. Misalnya saat dalam mode kreatif, tekan lompat 2 kali dengan cepat. Nah, ini adalah tampilan dari dunia awal yang kita buat. Nah, ini kalau berjalan berarti tekan, kalau maju berarti tekan W gitu ya. Nah, ini ada petunjuknya juga di sebelah kiri. W untuk maju, S untuk kembali, artinya untuk mundur maksudnya. Kemudian A kiri, di kanan, space untuk lompat. Misalnya space saya tekan, dia akan melompat gitu. Nah, kemudian kalau saya tekan space-nya 2 kali, maka dia akan mulai terbang. Seperti itu, dia akan mulai terbang gitu. Nah, ini saya tekan S, W, langsung maju gitu ya, sambil melompat seperti itu. Nah, untuk mengarahkan tinggal kita arahkan menggunakan mouse saja, mau kemana gitu. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya saya ingin ini saya mau
apa namanya, mau ini pecahkan, ini bisa kita klik aja kiri, langsung kita pilih menggunakan mouse yang mana mau dipecahkan, misalnya seperti ini. Nah, itu. Oke, ini saya selesaikan, saya pecahkan ini semua satu baris seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, nah, jadi itu cara awal kita untuk bermain. Nah, kemudian nanti untuk membuat, misalnya membuat objek di sini, entah itu bata, batu dan lain sebagainya, kita harus tentukan dulu persediaan kita. Nah, cara untuk menentukan persediaan, di sebelah kiri itu ada petunjuk persediaan, itu tombol E, kita tekan E. Nah, akan muncul persediaan yang telah disediakan di sini, misalnya papan kayu, kemudian ada banyak lagi di sini ya, ada pagar gitu, kalau ingin membuat pagar, ada batu dinding dan lain sebagainya. Di sini sudah disediakan komplit, tinggal kita ambil. Nah, misalnya kita mau ngambil buat pagar, misalnya mau buat pagar apa, misalnya buat pagar mana, misalnya kita buat pagar ini akasia misalnya, tinggal kita klik, kita bawa ke sini. Nah, seperti itu. Apalagi mau diambil, misalnya dinding batu pasir merah misalnya ini. Nah, apa yang dibutuhkan tinggal kita ambil saja gitu. Oke, jadi itu caranya. Kemudian selain bahan-bahan ini, kita juga misalnya mau ngambil persediaan perkakas, misalnya ada pedang, misalnya mau ngambil pedang, ambil, taruh di sini gitu. Ini ya. Oke, misalnya saya ngambil pedang yang ini, misalnya pedang emas, taruh sini. Kemudian apalagi nih, banyak nih yang kita butuhkan, silahkan diambil. Nah, kayak busur seperti ini ya, misalnya kita ambil busur, taruh di sini. Nah, misalnya ambil busur di sini, ini anak panahnya. Panahnya juga banyak jenisnya nih, bisa kita pilih. Nah, misalnya saya ambil yang ini saja. Nah, jadi ini persediaan yang saya ambil. Begitu juga dengan yang lain. Nah, di sini banyak sekali nih persediaan bisa kita gunakan. Misalnya obor, kemudian lentera untuk penerangan gitu ya. Begitu juga misalnya lonceng dan lain sebagainya. Itu ada semua di sini. Nah, ini untuk jalur, misalnya jalur buat rumput seperti yang tadi yang kita pecahkan itu kan blok rumput gitu ya. Nah, saya taruh di sini juga. Siapa tahu nanti akan ada gunanya gitu. Oke, jadi itu untuk mengambil persediaan, saya tutup persediaan. Nah, maka akan muncul di sini persediaannya 1, 2. Nah, untuk milih persediaan, tekan saja sesuai pengaturan tadi, tombol 1. Saya ingin milih, tadi ada rumput tadi ya, rumput nomor berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya pilih 7. Nah, ada muncul blok rumput. Nah, untuk misalnya untuk nambah sini blok rumput, nah, saya tinggal taruh aja. Nah, di sini. Nah, seperti itu. Akan muncul blok rumput yang saya sediakan di sini seperti ini. Itu ya. Jadi begitulah teknik bermain sederhananya seperti itu. Jadi kita tinggal menyesuaikan apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan untuk bermain Minecraft ini. Oke, untuk kembali, jika ingin kembali saya tekan escape ya, escape. Nah, untuk sebelum saya kembali, apa namanya, petunjuk dari sebelah kiri ini kita tekan aja tombol H ya, tombol H. Nah, maka dia akan disembunyikan. Kalau saya tekan H lagi, dia akan muncul lagi. Oke, saya tekan tombol escape.
Nah, maka akan muncul ke ini ya, ke profilnya. Nah, untuk saya keluar berarti saya simpan dulu, simpan dan keluar. Saya klik simpan, kemudian saya klik simpan dan keluar. Nah, maka saya diarahkan ke tampilan di awal tadi. Jadi ini untuk memilih permainan. Nah, jadi itu cara awal kita bermain Minecraft Education Edition. Selamat mencoba.